Klien kita kali ini adalah seorang cowok, yaitu seorang anak yang pengen mencari ibunya. Ya, bagaimanapun juga kalau kita seorang anak, kita nggak tahu siapa orang tua kita nggak tahu bapak ataupun ibu kita, pasti penasaran. Nah sama klien kita yang namanya Andra ini. Dia ini dari bayi ternyata dia katanya nggak pernah ketemu sama ibu kandungnya. Ya terkadang orang itu kalau mengetahui kenyataan yang sebenarnya agak kurang bisa terima ya. Padahal kalau kita melihat kehidupan yang ada dalam diri kita ataupun orang lain ternyata lebih baik, ya kita harus syukurin. Ya jadi klien kita kali ini namanya Andra. Ya, dia ini selama ini nggak pernah tahu kalau ternyata dia katanya, ini baru katanya ya, katanya dia bukan anak kandung. Di sini dia minta tolong sama kita untuk mencari tahu kebenarnya dan sekaligus kalau emang benar dia ini pengen tahu dia ini anak siapa. Ya ini kita langsung mau ketemu sama klien kita ya. Kita udah janjian di tempat travel bus di sini ya. Nah, kita namanya Andra dari Bandung ya. Datang jauh-jauh ke Jakarta pengen mencari kedua orang tuanya. Ya, supaya lebih jelas kita ketemu langsung sama Andranya. Ya, yuk. Ada fotonya kan? Ada. Andra ini ya aslinya dari Bandung. Dia tinggalnya di Bandung sama saat ini ya dia pikir adalah ibu yang membesarkan dia, merawat dia. Dia pikirnya tadilah adalah ibu kandungnya. Nah, namanya Ibu Mesya. Dia tinggal sama Ibu Mesya ya diperlakukan seperti anak kandung sendiri, mendapatkan kasih sayang yang maksimal, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan perhatian yang layak. Ibu Mesya ini sayang banget sama Andra. Sendirian ini? Saya sendirian mas dari Bandung. Di Bandung tinggal di mana? Saya di rumah ibu saya mas. Oh di rumah ibu. Ya. Yang Ibu Mesya itu ya? Ya betul mas. Saya Ibu Mesya ini sayang nggak sih sama kamu? sayang sih. Sayang kan? Selama ini dia memberikan perhatian yang cukup nggak buat kamu? Cukup seperti ibu Cukup. kandung sih mas. Kamu disekolahkan dari TK, SD, SMP, SMA, iya? Semuanya disekolahkan kan? Sekolah ini. Kamu dikasih perhatian, kasih sayang yang lebih kan pasti kan? Suatu saat Andra ini secara tidak sengaja menemukan sebuah bingkisan. Di bingkisan itu ada sebuah selimut dan ada amplop surat. Waktu dibuka amplopnya ternyata itu adalah... Ya jadi Andra, ini kan kejadiannya juga udah lumayan lama ya. Bahkan kamu waktu itu masih kecil, bayi ya. Ceritanya gimana sih awal mulanya itu loh? Sampai kamu akhirnya tiba-tiba pengen mencari itu gimana? Jadi begini mas. Saya tinggal di rumah itu berdua sama ibu saya. Bapak saya udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan setelah itu saya menemukan sebuah kotak di bawah kasur dengan nama Panti Asuhan. Isi kotak itu berisi selimut, Mas. Di situ saya curiga kalau selimut itu pasti milik saya, Mas. Andra ini bertanya sama ibunya, punya siapa selimut itu? Siapa yang memberi selimut itu? Nah, cuman masalahnya ibunya ini waktu ditanya sama Andra masalah selimut dan panti asuhan Bina Insani, mukanya langsung syok, mukanya langsung kaget. Jadi gini, kan belum tentu itu juga selimut kamu, dan belum tentu kamu anak dari panti asuhan. Belum tentu kan semuanya kan harus dibuktikan. Iya? Benar nggak? Betul, Mas. Iya, semuanya dibuktikan, semua harus dipastikan. Nggak bisa kamu tiba-tiba asumsi, oh itu selimut aku dulu, jangan-jangan aku kan negatif piatu. Nggak bisa seperti itu. Kamu harus buktikan, kamu harus temukan buktinya, saksinya siapa, kejadiannya bagaimana, kronologisnya seperti apa, dan tanya sama ibu kamu yang benar. Udah, Mas, saya udah bicara beberapa kali sama ibu saya. Ibu saya nggak mau jujur sama saya. Ibu saya tetap menyembunyikan tentang selimut itu, Mas, sama saya. Jadi ini, Mas,
selimut yang saya maksud itu. Pak, ini alamatnya? Nah, itu alamat panti asuhannya, Mas. Panti Asuhan Bina Insan, Jalan Pendopo nomor 455. Pendowo nomor 455. Petunjuk yang pertama adalah Yayasan Panti Asuhan di daerah Limo, Depok. Yayasan Bina Insani. Kita menuju ke sana. Berarti kita coba ke alamat ini aja langsung ya. Ya? Siap. Kamu udah siap sekarang? Siap, Mas. Ya udah kalau gitu, yuk. Barang-barang kamu mana? Cuman itu aja? Ya. Ya udah kalau gitu dibawa ya. Yuk kita langsung aja ke Limo ya, Depok ya. Yuk langsung ke Limo ya. Pak, ini alamatnya nih, Pak. Oke. Yuk. Yuk. Begitu Altar mencoba mencari Yayasan Bina Insani ini, ya tanya deh satu orang ke orang yang lain, cross check lagi alamatnya, cross check lagi RT RW-nya, cross check lagi kebenarannya, ya. Akhirnya ini ketemu Yayasan Bina Insani, tempatnya yatim piatu atau panti asuhan. Ada ternyata. Nah pas kita sampai di sana, gue bingung. Loh, kok pohon-pohon pisang? Mana bro alamatnya? Apaan ini? Hah? Beneran? Oh ini sih? Itu tempat sampah bro. Ini kan bener nih. Satu buang sampah warga. Hah? Tiga kosong. Gimana ini? Oh rumah ini dalam. Ini yang gue pikir apaan ini Bar? Tempat apaan ini? Nggak salah ini. Nah Albar bilang nggak salah. Ini tempatnya. Gue ngeliat di situ ada sebuah bangunan sudah lama sekali, ya. Kondisinya juga udah nggak terawat. Di sampingnya itu pohon-pohon pisang udah mulai tinggi-tinggi. Ini. Gak ada orang maksudnya ini. Ini Ada kosong. orang emang udah nggak ditempatin lagi. Iya, lucu banget semuanya. Coba tanya orang di sini udah belum? Hah? Udahnya orang di sini? Pas. Kita mau nanya sama warga, tiba-tiba Mana? Pak, Kenapa? Enggak. Ini ada kamera, kenapa nih? Kenapa nih? Enggak tenang Pak. Kita mau... Bapak sabar dulu Pak. Enggak, kita cuma mau nyari alamat ini Pak. Ini Pak alamatnya. Ini loh Pak. Bapak kenapa kok panik gini? Loh, enggak ada urusannya. Saya nggak mau ada kamera-kamera gini, ngapain nih? Pikir, ngomong pikir. Kenapa, Pak? Emang kenapa? Ini gue kaget. Gue sama tim kaget. Ada orang nyelonong dari samping tiba-tiba ngusir kita semuanya. Dia marah-marah, dia nyuruh kita pergi. Ya. Dianggapnya kita ini nyerobot tanahnya dia. Udah, nggak usah dibahas ini. Tolong begini. Pak, enggak, kita mau cari alamat panti asuhan. Udah, keluar. Pak, kita mau cari alamat panti asuhan. Udah. Pak mau nyari alamat doang Pak. Kita nggak ada, Pak, kita itu nggak ada hubungannya dengan masalah tanah, nggak ada hubungan. Sudah saya bilang suruh Pak keluar, tapi ini keluar. bener, ini panti tadinya. Sudah. Pas apa Pak sekarang? Ini apa sekarang Pak? Nggak, ini panti dulu Pak, benar. Dulu, Pak, sudah. Oh dulu bener, sekarang apa Pak? Pak kita mau tahu Pak, kita mau nyari panti soalnya. Nggak, saya tuh mau nanya Pak, dulu itu ini panti asuhan bukan, panti asuhan ini bukan. Ya, Pak, kita minta kepastiannya aja, Pak. Pak soalnya saya ada mau nyari informasi Pak. Kita nggak ada hubungannya sama tanah bermasalah. Ini kan masalah sengketa kan, sengketa. Saya cuma tanya. Pak saya cuma mau tahu doang. Pak, enggak, ini kita cuma tanya alamat ini cuma Pak. Sudah pastiannya, Pak. Enggak, kita Pak nggak ada mau. orang Pak di dalam Pak. Pak, kita nggak ngerebut tanah ini. Astagfirullahaladzim. Kita mau nanya panti asuhan. Alamatnya bener kan? Iya, Pak, itu bener alamatnya itu. Coba tanya sama masyarakat sini deh, bener nggak ini dulu panti asuhan? Akhirnya kita coba tanya sama beberapa warga di sana.
untuk cross check kebenaran Yayasan Bina Insani dan kemana ini orang-orangnya. Itu yang perlu kita pertanyakan. Ternyata pas kita mau nanya beberapa orang yang ada di sana, ada orang lewat di situ ibu-ibu. Ya udah sekalian kita nanya. Hah? Nah itu tuh ada. Udah. Ibu ada ibu. Bu? Iya. Ibu orang sini bu? Iya, Namanya Bu siapa? Ibu Yati. Sini bu, sini sebentar ibu. Bu Yati. Iya, Oh, ibu mau nanya ini dulu Panti Asuhan Bina Insan bukan? iya benar. Oh betul. Iya, Nah betul. sekarang kok katanya udah nggak aktif lagi? Maunya bermasalah tanahnya? Bermasalah ini tanahnya. Kenapa bermasalah? Asuhan. Bermasalah jadi tanah sengketa. Dari 5 tahun yang lalu. Oh 5 tahun yang lalu. Nah terus orang-orangnya kemana semua? Diusir semua. Nah kemana orang-orangnya? Orang-orangnya sudah keluar mas. Atau mungkin dipindahkan ke yayasan yang lain. Cuman katanya ada seorang ibu namanya Ibu Mirna. Salah satu pengurus tinggalnya nggak jauh dari yayasan ini. Coba aja datang ke sana mas. Ini lurus mentok belok kanan. Nah rumahnya ada di situ, tanya Ibu Mirna. Pasti tahu semuanya. Akhirnya buru-buru kita menuju ke tempatnya Ibu Mirna. Tuh usir. Dia yang tahu ini semua Bu Mirna. Bu Mirna. Bu Mirna. Bu Mirna itu siapa di Panti Asuhan ini? Nanti asuhan. Pengurus di sini? Iya. Ibu kenal sama Ibu Mirna? Dia tinggal di sini kan aja. Oh nggak jauh, di Nggak mana jauh. Bu? Bisa ditunjukin Bu. Lurus kanan. Lurus kanan? Lurus kanan? Oh di sebelah, nomor berapa rumahnya Bu? Ibu rumahnya. Oh 15. Oh yaudah. Bu Mirna Ibu ya? Bu Mirna ya, makasih Bu ya. Makasih, Bu, ya. Yuk kita langsung ke sana aja ya, ke Bu Mirna ya. Yuk langsung cepat. Nah ini alamatnya, kita udah coba tanya katanya ini alamatnya nih. Nomor 15 ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, maaf Ibu, ini rumahnya Ibu Mirna bukan? Oh iya, saya sendiri ya. Oh Ibu Mirna, wah kebetulan Ibu bisa ngobrol sini sebentar Ibu. Kita ketok pintunya, keluarlah seorang ibu-ibu. Dia bingung ini, ada apa ini? Ya maklum lah, dia nggak pernah mungkin lihat acara kita, akhirnya kita jelaskan. Ya Ibu saya mau nanya, Ibu pernah jadi pengurus di pesantren, apa yatim piatu ini Ibu apa namanya? Asuhan, panti asuhan Bang. Panti asuhan ya? Panti asuhan ini Bu, Bina Insan bukan? Oh iya, dulu saya pernah situ. Yang apa di Jalan Pendowo itu? Sekarang ada Sengketa. Oh iya betul. Ya ada berapa? Iya Bu pernah kerja di sana? Ya, saya pernah di sana Sebagai apanya Bu? sebagai pengurus panti. Pengurus panti. Kita nanya sama Ibu Mirna. Ibu masih ingat nggak dulu ada seorang ibu yang pengen mengadopsi anak. Namanya Ibu Meisa Setiawati. Ya waktu itu datang ke Panti Asuhan Bina Insani pengen mengadopsi anak. Ibu kira-kira tahu nggak kira-kira kalau ada orang yang pengen mengambil anak angkat di situ, ya kan prosedurnya seperti apa dan Ibu kira-kira menangani hal itu nggak? Menangani saya. Menangani? Banyak yang mana saya nggak tahu. Oh iya banyak juga ya. Ya mungkin mau diambilin sesuatu Ibu ada selimut, udah lama banget ya. Atau mungkin ada datanya nama orang tua yang mengambil anaknya kan ada Ibu biasanya namanya siapa? Tahun berapa dia lahir tuh? Saya juga 97. Tahun 97 namanya Andra Stefan. Ya nama kamu Andra Stefan ya? Iya. Tahun 97. Sebutin. Dari mana ini? Ya ini selimutnya Ibu. Iya, kayaknya masih panti. Oh ini selimut panti. Selimut ada. Betul kan? Jadi setiap bayi yang lahir di panti itu dikasih selimut ini. Iya, ini kalau cewek pink gitu ya Bu ya? Berarti Bener. emang bener ya? Bener ini, Berarti di Bang. panti asuhan ini ya? Panti asuhan ini. Tapi kan belum tahu yang mana orangnya. Iya, jadi gini yang waktu itu yang mengambil anak angkat itu, yang pengen mengambil anak angkat di situ ada Ibu Meisa namanya. Namanya Ibu Meisa. Ibu Meisa siapa? Setiawati. Ibu Meisa Setiawati. Tahun 97 ya? Kamu lahir tahun 97, 97? iya, Bu. Meisa Setiawati. Kayaknya Iya, Iya, Ma. udah cukup. Kan lama banget Ibu. Ibu kira-kira ada datanya, Ma? ada di dalam. Oh, ada. Kalau ada Lengkap, Ibu? lengkap, saya cari-cari dulu kalau mungkin memang ini ada. Coba dibantu ya Bu ya. 97. 97 Bu. 97 ya. Bentar dulu ya, saya Ya ya Bu. Dibantu ya Bu ya. Sebentar, Mas. Akhirnya dia minta waktu untuk mencari datanya. Oh, waduh. Oh dia 97 Ibu ya bener ya? Oh betul betul. ada
Tadi siapa namanya? Meisha Setiawati. Setiawati. Coba dicari, ini ada Meisha. Huruf M, Bu. Ini kan huruf A nih. Bu, kita bantu Ibu. Iya. Meisha. Oh ya, M. Bentar, M. Coba cari, diambil dulu. M. Nah, setelah sekian lama, akhirnya Ibu Mirna ini nunjukin data-data di tahun 97 ya. Bayi mana saja yang diadopsi dan siapa saja yang mengadopsi, ternyata datanya lengkap dan valid. Mana Bu, coba lihat. Siapa itu, Bu? Bener, Bu? Meisha Setiawati. Tuh kan Bang, bener. Kelahiran 97 kan, Bu? Dia semasa itu. Ini dia adopsi Ngadopsi anak umur 10 hari. laki. Laki-laki umur 10 hari. Di situ dicek ternyata memang ada Ibu Meisha Setiawati yang mengadopsi seorang bayi laki-laki. Loh, kemana bro? Coba bener itu berarti Bu ya? Iya benar. Coba lihat lagi Bu, takut salah ini Bu. Ah, kita boleh foto nggak, Bu? Dulu ya boleh. Dulu ada foto bidan ya? yang ada di sini. Coba difoto sebagai bukti ini, Fel. Ya, maaf Ibu ya, saya silakan foto. foto ya. Dah. Akhirnya kita coba tanya sama Ibu Mirna. Ibu Mirna tahu nggak kira-kira bayi yang diadopsi itu orang tuanya siapa namanya? Di mana tinggalnya? Ini dulu ada yang bidan bawa ke sini itu dulu. Siapa Ibu? Bidan. Bidan. Bidan Kamisya yang Bidan ini maksudnya yang pertama kali nganterin bayi itu ke panti. ya itu bawa ke sini. Waktu yang lahirin saya bidan itu yang bantu Lahirin ya, berarti bidan yang nganterin bidannya ke sini. Namanya siapa bidannya? Siapa Ibu bidannya? bidan Kartika kalau nggak salah. Bidan Kartika. Ya, kalau nggak salah ya itu bidan Kartika. Kalau orang tuanya saya nggak tahu Mas. Tapi saya lihat data di sini, bidannya waktu itu membantu kelahiran orang tuanya dari bayi itu adalah bidan Kartika. Sekarang buka praktek di daerah Pegangsaan Timur. Ada alamatnya lengkap loh, coba. Jadi ini bidan Kartika. Ya alamatnya Jalan Pegangsaan Timur. Ya terus alasannya kenapa diizinkan karena orang tuanya nggak mau ngurusin lagi. Dan kemudian 2 minggu kemudian diambil hak asuhnya. Bu Meisha ya? Ya, bayi laki-laki Ibu ya? Makasih banyak Ibu kalau begitu ya. Ya, makasih banyak atas waktunya ya. Mau mengganggu Ibu, ya. Tanggalnya sama, bulannya sama, tahun 97. Itu adalah kelahiran. Tanggal lahirnya Andra. Dia tambah shock di situ. Tambah merasa benar bahwa dia itu bukan anak dari Ibu Meisha Setiawati. Dia nangis di situ. Dia kecewa di situ. Kenapa ibunya selama ini nutup-nutupin? Udah Mas, saya udah cukup kecewa. Kemungkinan emang bener Mas, saya ini udah bukan anak Ibu Meisha. Belum, semuanya belum dipastikan. Ini kan kita baru melihat data. Tapi kan si ibu itu tadi bilang, ibu kandung saya itu nggak mau merawat saya itu Mas. Bukan nggak mau tapi nggak sanggup. Emang dibedain. Dan ini kita kan masih belum dapat apa-apa, ini masih data aja loh. Kita belum ketemu sama orangnya, kita belum tanya langsung. Kita belum tahu kronologisnya seperti apa. Iya, itu belum dulu juga. Kita harus tanya sama bidannya waktu itu bantu melahirkan. Ibu bidan Pak Kartika ya. Kita tanya sama bidannya, kronologisnya seperti apa. Jengkel, kecewa, emosi, marah, sedih. Semuanya campur jadi satu di situ. Sampai dia shock, dia tertunduk di situ. Aku tempatnya. Lo harus kuat. Lo harus kuat. Udah harus kuat. Udah harus kuat. Udah harus kuat.
Sabar, sabar. Ini kan kita baru memastikan, jangan langsung percaya, kan ya? Sabar dulu, ya. Jangan langsung shock seperti ini. Kita kan belum cari tahu kebenarannya. Kita harus ketemu bidannya, kita harus ketemu Ibu Mesya juga. Yang mungkin semuanya. Kita mobil aja dulu, ini aja mobil dulu aja ya. Ya, biar yang mendingan dulu. Kuatkan imanku dari segala cobaan dunia. Ini klien kita yang namanya Andra nginep di kantor. Ya. Dia bingung mau nginep di sana dan dengan kondisi yang seperti itu kita khawatir. Takutnya dia nekat. Ya. Keesokan harinya sekitar pukul 2 atau 3 sore tim ini menemukan alamat prakteknya Bidan Kartika. Ya sudah, hari itu juga kita mau melanjutkan pencarian. Pas kita jemput klien kita di kantor, tiba-tiba Andrea nggak ada. Nggak ada. Nggak ada serius. Iya, nggak ada. ini bukannya nginep di sini, Vel? Ya. Saya nginep di sini. Aku tinggal bentar doang. Aku tinggal ke bawah. Albert sama Feli ini nanya, kliennya kebingungan dia. Nyari kliennya kebingungan mereka ini. Mana Andra? Cari ke toilet kagak ada, cari di kamarnya nggak ada, cari di ruangan casting juga nggak ada. Cari di semua ruangan kantor, ternyata Andra ini tidak ada. Masa sih? Udah Nggak dicari ada, semua? udah teriak-teriak coba deh. Andra! Andra! Nggak ada kan? Andra! Mana tempat tidurnya dia? Ini dia tidur di sini, dia tidur Oh, dia di sini. Tuh, nggak ada, barang-barang baju-bajunya juga nggak ada. Mana ini? Andra? Di sini dia. Hah? Coba sini deh. Nggak ada. Andra! Wah, ini udah kosong lagi. Andra! Andra! Nggak ada Woi. kan? Apa udah keluar ya dia? Buru-buru kita keluar kantor. Kita lihat ke kanan kiri di jalan raya nggak ada yang namanya Andra. Albert bilang, padahal barusan kok berapa menit yang lalu. Gue ketemu sama dia pamitan ke toilet. Terus sekarang kok udah nggak ada. Coba, takutnya dia belum jauh nih kalau dia emang pergi. Andra! Jalan. Andra! Awas. Nggak ada. Makanya nih, mana ya? Mau nanya siapa coba di sini? Duh, teleponnya di reject terus. Ya, Pak. aduh. Mau nanya Pak, Bapak lihat orang lihat sini nggak Pak pakai tas ransel gitu Pak? Cowok, Barusan, Pak, cowok. Bawa tas ransel? Aduh, Nggak lihat ya? kayaknya barusan ini banget sih Pak perginya, tapi kemana ya? Nggak lihat Pak ya? Oh iya, masih Pak ya? Ditelepon sama Feli, coba telepon di mana dia? Ditelepon sama Feli. Pertamanya nggak diangkat, ditelepon lagi nggak diangkat. Nah kemudian kita coba terus, akhirnya diangkat teleponnya. Dan di situ Andra bilang dia lagi di travel. Ini nggak ada nih. Makanya dari Di tadi SMS kan aja, di SMS atau di WA. Kalau memang dia mau serius, kabarin kita. Kalau enggak, ya udah. Kita pakai plan yang lain. nyambung nih teleponnya. Nyambung. Coba tanya di mana dia. Halo? Halo Andra, lo di mana sih? Jalan kemana? Ya Allah, Andra, kok lo nggak bilang-bilang sama kita sih dia di travel? Mau kemana dia? Lo mau kemana sih, Indra? Aku mau pulang aja, percuma aja aku udah pencarian, percuma aja aku mau pulang ke Bandung. Ya ampun, ini gimana? Kok nggak pamit, nggak bilang-bilang dulu? Kita kan nyariin. Udah tahu, kamu mau kita bantu, masa gini sih? Coba. Travel dekat sini mana, Pak? Dia belum sempat nyebutin travel. Tanjung Barat dekat sini Pak, travelnya dekat sini. Langsung ke sana aja, yuk, langsung ke sana. kita samperin, Yuk ke travel sebelum dia langsung. berangkat. Yuk, langsung ayo. Bro, ngapain coba Andra ini mau ke travel? Mau kemana dia? Bukannya dia mau melakukan pencarian. Kita udah dapat alamat Bidan Kartika loh. Kenapa dia ini? Ternyata Andra ini mau pulang ke Bandung. Aduh, lu cari-cari kemana aja sih? Hah? Bang, kemana lagi saya?
Loh bukannya kita mau melanjutkan pencarian. Tim sudah mendapatkan alamatnya Ibu Kartika loh. Bidan Kartika ini. Dia bilang udah. Saya udah nggak mau melanjutkan pencarian, percuma katanya. Loh kok percuma? Udah nggak usah. Coba sini Dek, ini hujan nih. Nih hujan. Udah sini. Nah. Kenapa sih? Ini kan sekarang kita udah ngasih informasi yang benar tentang lu sendiri. Ya, lu udah tahu siapa sebenarnya Ibu Meisya. Dia kan sebenarnya niatnya baik sebenarnya. Buat apa mas? Saya udah bingung. Sedangkan ibu saya tuh, saya udah percuma saya melanjutkan pencarian ini mas. Ternyata ibu saya juga dari dulu udah nggak menginginkan saya untuk hidup mas. Siapa yang nggak menginginkan? Ibu kandung saya. Kata siapa? Lu kan belum ketemu. Iya. Lu nggak bisa ngomong seperti itu. Orang itu pasti punya alasan kenapa lu taruh di panti asuhan. Mungkin dulu ibu kandung lu lagi kepepet biaya dana, nggak ada uang dia. Saya udah Makanya kecewa. dititipkan itu lebih baik. Cuma mas saya udah kecewa banget mas. Jadi jangan berpikir dari satu sisi, bro. Coba berpikir tuh positif sama orang, sama siapapun juga. Pokoknya saya mau balik aja mas ke Bandung. Saya udah nggak. Cuma saya melanjutkan pencarian ini mas. Udahlah mas, saya mau balik saja. Ada Coba apa lu lagi, Mas? pikirin lagi deh. Ini bukan masalah balik atau enggaknya. Ini masalah selama ini Bu Meisya yang udah merawat lu loh. Saya Ibu udah. Meisya ini coba. Saya bingung Udah mas. selama ini dia merawat lu, mendidik lu, Saya udah bingung. memberikan Mas. kasih sayang semuanya. Buat apa saya melanjutkan pencarian ini mas? Sedangkan ibu saya dari dulu nggak mau merawat saya. Yang mana? Ibu yang mana nggak mau Ibu merawat? kandung saya mas. Iya kan ibu kandung kan kita belum ketemu ibu kandung. Dan alasannya apa dia nitip di panti asuhan? Ya kalau emang dari Kan dia dulu, pasti punya alasan. kalau emang ibu kandung saya dari dulu ingin merawat saya, kenapa saya harus dititipkan ke panti asuhan mas? Wah, bersyukur dong, harusnya kamu dititipin di panti asuhan, terus ada yang rawat lagi setelah itu. Saya Daripada bingung. kamu ditelantarin, Pokoknya saya bilang percuma. Saya bingung mas, saya mau balik ke Bandung saja mas. Saya nggak mau melanjutkan pencarian ini, buat apa saya mas? Gue kasih masukan sama Andra, kalau emang mau menyelesaikan masalah ini ya sudah. Kalau emang tidak mau melanjutkan pencarian ini ya nggak ada masalah. Kita selesai sampai di sini, tapi tolong hormatin Ibu Meisya Setiawati, hormatin ibu kamu yang telah melahirkan kamu walaupun dia tidak mau menerima kamu. Hormatin semuanya, insya Allah akan berkah buat kamu. Coba lu pikir dong, apa yang dilakukan sama Ibu Meisya selama ini? Dia yang ngerawat lu, dia besarin lu dengan kasih sayang. Gue nanya, lu pernah nggak sih dibedain sama anak-anak yang lain? Sama Ibu Meisya? Enggak kan? Enggak kan? Gue nanya, lu dibedain nggak sama anak-anak tetangga lu? Gue nanya, lu dibedain nggak sama anak kecil yang lain? Enggak kan? Dia ngasih lu kasih sayang kan bro? Ibu Meisya ngasih lu perhatian kan? Iya kan, Ibu Meisya sekolahin lu kan? Dia memperlakukan lo kayak anak kandung kan? Tetap saya kecewa mas sama dia mas. Astagfirullahaladzim. Berarti lu nggak pernah tahu balas budi lu bro. Kenapa dia ngambil lu di panti asuhan? Coba. Lu harus pikir dong. Walaupun lu dari panti asuhan, dia nggak pernah tahu bokap nyokap lu itu siapa. Kalau misalkan bokap nyokap lu orang-orang nggak bener, lu harus ngerti. Minimal lu itu harus bisa ngerti apa yang dilakukan sama Ibu Meisya. Lu harus bisa balas budi jasa dia juga. Seenggaknya lo hargain dia. Lu nggak akan pernah bisa balas jasa dia. Dari kecil lu dia ngurusin popok, lu ngurusin kencing lu semuanya. Coba. Siapa? Ibu Meisya. Lo bisa kayak gini sekarang juga gara-gara Bu Meisya. Coba lu pikir lagi deh. Lu jangan cuma berpikir satu arah. Pikir dua arah coba. Gimana perasaan dia? Sebenarnya dia lu ikutan begini dia sakit hati sebenarnya. Kenapa? Karena dia nggak pengen pisah dari lu. Aku tempatnya dosa juga. Karena dia sayang sama lu. Saya harus gimana mas sekarang? Saya bingung mas. Saya udah bingung mas. Jadi sekarang harus gimana saya? Sama kenapa? Ya sekarang cuma bisa ikhlas. Lu cuma bisa ikhlas. Ikutin apa yang udah mengalir, apa yang udah dijalanin. Kalaupun lu ketemu sama orang tua lu harus tetap sayang sama Ibu Meisya. Lu nggak boleh berpikir negatif sama dia. Kita
kita bebasin lo sih, kita nggak akan maksa ya. Cuma Iya. semua balik lagi ke lo. Nah di situ dia terbuka pikirannya. Ya. Dia mulai di situ mulai sadar, dia mulai istighfar, di situ baca istighfar dan akhirnya Andra memutuskan untuk terus melanjutkan pencarian. Sekarang gini, terserah lo mau lanjut atau enggak? Oke mas, saya mau lanjut untuk mencari ibu saya. Lanjut. Lanjut. Ya udah, ayo kita langsung jalan ke mobil. Ini hujan soalnya. Ayo, Gi, tolong sini Gi. Pencarian berikutnya adalah ke rumahnya Bidan Kartika. Katanya buka praktek di daerah Pegangsaan Timur. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Nggak ada kunci nih, masuk aja yuk. Oh, ada tuh ibu. Bu, maaf Bu. Assalamualaikum Bu. Iya, maaf mengganggu sebentar Ibu. Keluarlah seorang ibu-ibu di situ. Dan waktu kita tanya, bener nggak ini Ibu Kartika? Bidan Kartika. Dia bilang, oh iya Mas, saya Bidan Kartika. Dan saya mau nanya Ibu, ini rumahnya Ibu Bidan Kartika Mas? Oh kebetulan ya benar. Dengan- Saya Ibu Bidan Kartika. Nah kita tanya dong. Sama Ibu Kartika ini kita tanya. Ya, kita suruh ingat-ingat kembali, Ibu ingat nggak dulu tahun 97? Ya, Ibu pernah membantu melahirkan seorang wanita. Masih ingat nggak Ibu? Masih ingat nggak? Ya Ibu, ini saya mau tanya. Ini mungkin Ibu udah banyak sekali pasien yang Ibu bantu kan untuk melahirkannya. Iya, ini kita mau nanya tahun 97 Ibu. Ya mungkin udah lama sekali ya. Udah 20 tahun lebih kan itu. Iya, mau tanya dulu Ibu tahun 97 bantuin seorang ibu yang melahirkan. Nah waktu itu katanya Ibu menaruh bayi itu ke panti asuhan. Panti asuhan Bina Insani. Bina Insani. Pantai Asuhan. Bina Insani. Insani. Iya. Ingat gak Bu? Masih ingat nggak Ibu? Ingat nggak Ibu waktu itu ibu kandungnya tidak mau merawat dan membesarkan anak itu. Jadi saya ingatkan lagi itu kan tahun 97 lama sekali. Iya. Cuman katanya Ibu Mirna, tadi kita kan udah ketemu Ibu. Iya. Katanya Ibu Kartika ini Iya. bantuin ibu yang melahirkan. Iya. Nah ibu itu waktu melahirkan nggak mau ngurusin anaknya. Oh iya. Nah makanya dititipkan ke panti asuhan. Iya. Nah kita mau nanya, Ibu kenal nggak sama ibu-ibu yang tidak mau merawat anaknya ini yang melahirkan ini? Kenal nggak Ibu? Ingat nggak? Dan itu ada di pikirannya Ibu Kartika. Dia langsung ingat. Oh iya bener waktu itu ada seorang ibu yang tidak mau merawat dan membesarkan anaknya. Oh iya, saya ingat Mas. Iya? Gimana? Namanya Ibu Danu. Ibu Danu? Ibu Danu. Iya. Bener Ibu? Iya, Ibu Danu iya. Saya Bayi ingat. laki-laki ibu. Iya, bayi laki-laki. Dia nggak mau ngerawat waktu itu? Enggak mau merawat. Tahu alamatnya Ibu Danu ini nggak Ibu? Tahu saya. Oh, tahu ibu. Iya. Bisa kasih alamatnya Bu? Tahu iya, di Jalan Maninjo. Jalan Meninjo. Oh dekat sini maksudnya Iya, Ibu? masih lingkungan Oh daerah masih sini. tetangga Iya. Ibu masih kenal? Iya, masih kenal. Pantes ibu masih kenal. Berarti orang-orang dekat sini juga. Iya, betul sekali. Jalan apa? Jalan Maninjo? Jalan Maninjo RT 5, Jalan Meninjo RT 5 di situ ya? Nomornya berapa Bu? nomor 90. Kita tanya di sana pasti tahu Ibu ya. Iya. Ibu siapa? Danu ya? Ibu Ibu Danu ya. Yuk coba kita tanya di sana aja. Iya Ibu ya, makasih banyak ya. Kamu antusias Makasih loh. ibu ya, Mang. Kamu antusias. Bu makasih banyak ya Bu ya. Iya, iya. Telah mengasih informasi Iya, Bu ya. makasih Bu ya. Assalamualaikum Bu. Ayo Mas, temuin saya ketemu Ibu Danu Mas, cepetan Mas. Iya iya sebentar. Ini kan berarti ada Ayo, Mas, kemungkinan. cepetan, Mas. Iya sebentar. Ya cepetan Mas, Iya, cepet, kalau cepet, emang cepet, benar Mas. enggak dengar dulu. Kalau emang benar iya sebentar. Kalau emang benar itu ibu kamu, berarti kamu bisa langsung ketemu. Iya udah, itu udah pasti Mas, itu Bu Danu Mas. Udah, Udah kita cepet langsung Mas, sana ayo, ya. Mas, cepetan. Mana rumahnya? Ini nih, 47A3. Bu, Assalamualaikum. 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 Ibu assalamualaikum Bu. Permisi, kita boleh ngobrol sebentar ibu. Ada apa ini? Iya Mas Ibu kesini sebentar Ibu. Ibu ini ada yang penting yang mau kita bicarakan Ibu. Ibu sini sebentar Ibu. Ya Ibu tenang dulu. Ya mau nanya, tolong jawab jujur Ibu, kita serius ini. Ya Bu. Maaf, ini dengan Ibu Danu. Ibu, Ibu Andra Bu. Ibu masih ingat. Bayi laki-laki yang dititipkan di panti asuhan Bu masih ingat. Bu, ini Andra Bu, anak Ibu. Ibu ini Andra Ibu.
Dia berantusias di situ. Dia udah benar-benar nggak sabar dia di situ. Dia pengen ketemu sama ibunya. Dan ternyata pas dapat alamatnya, kita ketok pintunya, keluarlah Ibu Danu di situ. Dan Andra langsung mencium kakinya Ibu Danu. Dia cium kakinya, dia mohon di situ. Coba. Dia bahagia bisa ketemu ibunya. Ibu kenapa? Ibu selama ini ninggalin saya. Ibu kenapa? Ibu selama ini tidak mau merawat saya, membesarkan saya. Ibu kenapa? Ibu benci sama saya. Ibu malu saya punya anak saya. Nangis di situ dia. Ibu ini anak ibu. Ibu ingat kan ibu? Ibu dulu waktu tahun 97 ibu waktu melahirkan kan? Ibu melahirkan anak seorang laki-laki kan ibu? Ibu ingat bidan Kartika kan ibu? Enggak, ini saya baru kan. Dia pengen menjadi anak yang berbakti sama orang tua. Haru di situ. Dia cium kaki ibunya, dia peluk kaki ibunya di situ. Tapi ternyata tiba-tiba Ibu Danu ini bingung. Ekspresi mukanya seperti orang bingung, aneh, shock, seperti nggak tahu apa-apa. Ibu Dani ini seakan-akan mau ngomong tapi nggak bisa ngomong karena Andra ini terus mencecer dia, terus ngomong terus. Akhirnya begitu Andra ini ngasih kesempatan Ibu Danu untuk ngomong, disitulah Ibu Danu ngomong. Anak ibu yang aman dititipkan di panti asuhan. Ibu kenal dengan bidan Kartika? Ibu, tolong Ibu, kita serius nih Ibu jawabnya. Tolong Ibu. Ibu tolong jawab. Ibu tolong jawab. Ini anak pertama. Saya serius. Ibu Kartika bilangnya Ibu Danu kan? Sebentar Bu. Sebentar Mas, ini Mas Bro, sebentar. Dengerin dulu sebentar. Maaf, ini Ibu Danu yang pernah melahirkan tahun 97 kan? Ibu jawab. Ini anak pertama Ibu. Ibu gak kenal Ibu Kartika? Bidan Ibu, yang dipegang Santimur. Ibu Danu ini ternyata baru punya anak yang pertama kali saat ini. Lagi hamil. Saya baru hamil pertama nih Mbak. Benar ini saya Ibu Danu tapi saya belum pernah melahirkan tahun 9. Siapa sih Mas ini Mas? Ibu Ini lagi cari ibunya Ibu dan kebetulan nama ibunya juga Ibu Danu. Coba tunjukin foto-foto. Ibu foto Ibu Mesya kan adanya. Iya, foto Indonesia nggak apa-apa, mungkin dikenal atau apa. Bu, pernah ini Bu. Kenal Ibu ini, Bu. Pernah kenal Ibu ini? Sama sekali, Bu. Masa ini namanya Mesya, Ibu dari Bandung. Ibu bukan orang Bandung, bukan? Sebentar, Bu. Ini salah orang gitu. Kita ini salah orang. Ini bener Ibu Danu, cuma dia aja baru hamil anak pertama. Ibu nggak bohongin, Ibu. Bu jawab. Ini kita serius, Ibu. Bener. Jelasin yang sebenarnya. Berarti kita salah orang atau gimana sih, Vel? Atau Ibu mungkin ada temen atau Ada yang nama siapa Danu gitu, di sekitar maaf. sini, Bu? Ibu Danu ada nggak? Kita mungkin salah rumah apa Nggak gimana? ada. Ibu udah lama tinggal di sini. Udah berapa tahun tinggal di sini? 10 tahun loh. Atau Ibu pernah dengar cerita nggak sih Bu, ada yang hamil terus nitipin anaknya di bidan Kartika? Orang daerah sini, Bu? Iya, orang-orang tinggal di sini. Nggak ada. Kita salah orang. Yaudah, ya Bu, mohon maaf sekali Bu, mohon maaf. Ya, mohon maaf Bu ya, tolong dimaafkan Bu ya. Kayak gini Bu, maaf banget Ibu ya. Ya, mohon maaf sekali Bu. Ya, silakan Bu kalau masuk rumah lagi nggak apa-apa. Ya, masuk rumah lagi silakan Bu, nggak apa-apa. Maaf Bu ya. Astagfirullahaladzim. Iya, kita salah orang Bro. Astagfirullahaladzim. Gimana Bang? Veli udah benar alamatnya ini. Bener, 47A3 ini kan udah sama Ini kan Ibu Danu Bang bener tadi. Iya, tapi ternyata bukan dia. bidan Kartika lupa kali ya? Kita harus tanya ke Ibu Bidan Kartika lagi deh. Sana lagi deh. Iya deh, kan nggak terlalu jauh nih. Mending kita tanya lagi sana yuk. Yuk kita tanya lagi yuk. Ayo buruan yuk. Ayo bro, lu kuatin dulu. Jangan nangis sendiri. Apa-apaan ini semuanya? Gue langsung sama Feli ambil kesimpulan Ibu Kartika ini bohong berarti. Buru-buru kita langsung menuju ke tempatnya Ibu Kartika. Kita kejar Ibu Kartika. Begitu sampai rumahnya, halaman depan rumahnya tiba-tiba. Ini kita langsung buru-buru aja ke tempatnya Ibu Kartika ya. Enggak, kenapa dia bohong seperti itu? Pasti kan dia nyimpan sesuatu. Pasti dia tahu. Apaan sih? Apaan sih? Bentar. Hah? Kenapa? Itu ibu saya Mas. Yang mana? Itu Mas ibu saya Mas, Ibu Maisha Mas.
itu? Iya, Mas. Yang lagi saling Ayo, pamit sama bidan Iya, Kartika. Mas, ayo, Mas. Kok saya, Mas? Kamu nggak salib ngapain di Iya, sini? Mas, saya, Mas. Loh, ya. Itu mobil itu. Kamu nggak salib ngapain di sini? Mas, saya, Mas. Loh, ya. Itu mobil itu. Hah? Kemana tadi mobilnya? Ada. Aduh. Tapi kayak bener tadi ibu kamu. Iya, Mas, itu ibu saya, Rumah Mas. kamu di Bandung loh. Makanya saya bingung, tiba-tiba ibu saya ada di Jakarta, Mas. Saya bingung. Ya kali deh kamu nih. Gak mungkin dia ini, kamu ngarang kali. Enggak, Mas, itu asli itu ibu saya, Mas. Coba lihat kamera, dapat nggak kameranya? Kelihatan nggak sih yang masuk mobil tadi Hah? siapa? Kelihatan Dapat nggak kamera? Hah? Siapa yang Coba masuk lihat mobil? bisa nggak? Siapa yang lihat? Hah? Coba lihat bisa nggak? Itu ibu saya, Mas. Hah? Coba lihat. Oke. Op. Nah, itu, Mas. Ibu Kartika. Iya, itu ibu Kartika Bidan kan? Kartika. Nah itu ibu satunya itu. Itu ibu saya, Mas, itu. Bener? Iya, itu ibu Yakin Mesya, Mas. Iya, bener. Tuh, sama. Bener, Mas, ini ibu saya, Mas. Ini ibu kamu ini? Iya, ibu saya itu, Mas. Saya yakin. Ini. Astagfirullahaladzim. Yuk, berarti gini aja. Yuk, langsung kita. Yuk, coba masuk ke mobil aja. Plat mobilnya dapat nggak sih? Dapat ada mobil kita dalam. cari, Mas. Yaudah kita kejar. Yuk, kita kejar dulu. Yuk. Yuk, kita kejar. Yuk. Pak, langsung buruan, Pak. Ya, Pak, buruan, Pak. Pak, ikutin terus, Pak. Cepet Pak. Kelihatan nggak, Pak? Tadi udah jauh Hah? banget sih Pak emang ya. Dapat nggak, Pak, tadi Pak depan, Pak? Hah? Ngapain ya, Bang, ya? Makanya ini aku nanya malahan kok. Kenapa kok ibu kamu jauh-jauh dari Bandung ke sini? Ngapain? Saya coba? heran, Bang. Oh gini. Kamu ada nomor telepon Bu Mesya kan? Ada, Bang. Jadi cepet telepon dong. Coba telepon deh. Tanyain ngapain ke Jakarta. Ayo telepon. Diangkat nggak? Aduh, Bang, nggak diangkat-angkat nih, Bang. Diangkat nggak? Masuk nggak? Tetep enggak, Bang. Tapi masuk nomornya. Tapi masuk tetep nggak diangkat nih. Coba SMS deh. Kasih tahu. Ibu saya kok tiba-tiba ada di Jakarta, Bang. Saya heran. Saya yakin ini pasti ada sesuatu, Bang. Sembunyiin dari ibu saya. Saya tambah yakin. Iya, coba kita ikutin dulu nih. Ini mau ke arah mana nih? Ini ke arah daerah mana nih, Pak? Hah? Lubang buaya? Lubang buaya. Jangan-jangan. Ayo, Pak. Loh, ini rumah siapa ini? Kamu tahu rumah ini? Dia tahu saya, Bang. Loh, ibunya mana? Ibu siapa? Hah? Ini masuk rumah ini. Sebentar, tunggu dulu. Dapat nggak? Terangnya dapat nggak? Turun tuh ibu-ibu tuh. Itu ibu saya, Mas. Ibunya Andra ini ngebut dan menuju ke sebuah rumah mewah besar di sini. Udah, Mas, ayo, Mas, kita turun, Mas, kita samperin, Kita Mas. langsung Ayo, aja, Mas. Bu, Ibu. Ibu kok ada di sini sih? Ibu kenapa ada di sini? Ngapain sini? Andra nanya, kenapa Ibu ada di sini? Siapa? Bu, ini siapa? Bu, tolong jangan ngomong yang gak baik sama Andra, Bu. Bu, tolong jelasin ini siapa, Ibu siapa ini? Ini nenek kandung kamu, Andra. Ini Andra. Iya, ini nenek kandung kamu. Nek, ini Andra cucu nenek. Ibu kemana, Nek? Nek, kemana Ibu Andra, Nek? Nek, tolong jelasin, Nek, kemana Ibu Andra, Nek? Andra ini cucu nenek, berarti Ibu Andra, anak nenek itu.
jawab di mana Ibu Andra nih sebenarnya. Nek, tolong jelasin nih. Kamu tidak perlu tahu siapa ibu kamu. Dan saya tidak akan mengakui kamu sebagai cucu. Nenek ini ternyata benci banget sama Andra. Nenek ini seakan-akan sudah mengenal nama Andra, tapi baru melihat Andranya saat itu juga. Dasar kamu anak gak tahu diri. Bapak kamu sudah melukain anak saya. Bapak kamu sudah saya usir. Ternyata kamu malah sekarang datang ke sini. Astagfirullahaladzim. Mama jangan kasar sama Andra, Ma. Ibu tolong jelasin Bu apa yang terjadi Bu. Ibu kenapa seperti ini Bu, tolong Bikin jelasin. cerai berai keluarga di sini. Jangan kasar sama Andra, Ma. Saya katakan kuat. Tolong jelasin Ibu, nggak mau. Saya pengen penjelasannya. Andra keluar dulu, Mas. Andra nggak mau Saya pengen akan jelasin penjelasan. semuanya. Saya nggak mau pengen penjelasan. Ibu tolong jelasin Bu. Tolong jelasin Tolong jelasin Bu. Tolong nih, ini maksudnya apa nih? Dia mau ketemu sama ibu kandungnya. Ya tolong dia mau ketemu sama ibu kandungnya nih, bantu dong nih, tolong nih. Dia mau ketemu sama ibu kandungnya nih, bantuin kita. Kasihan nih. Ternyata dulu ya hubungan ibunya Andra sama bapaknya itu tidak setuju sama neneknya. Sampai akhirnya nekat mereka nikah, disetujuin, tapi ternyata bapaknya ini kurang ajar. Bapaknya ini selingkuh sana sini, meninggalkan ibunya, meninggalkan Andra. Ya, sampai neneknya ini benci. Bencinya neneknya sama bapaknya Andra ini ya sudah terlukis di pikirannya. Jadi seakan-akan Andra ini yang salah juga. Yang sebenarnya yang terjadi. Mama akan jelasin semua ke Andra. Andra nggak usah kesini lagi. Ibu tolong jelasin yang Ibu akan sebenarnya jelasin Bu. semuanya. Pokoknya Anda pengen sekarang penjelasannya Ya, Bu. Mas saya akan jelasin Mas. Iya ibu tolong kasih tahu ibu, kasihan ini dia terus akan nanya loh ibu. Ibu Dia akan udah jelasin dewasa, semua ke Ibu. Andra. Ibu akan jelasin Mas. Iya apa penjelasannya apa? Ikut saya Mas. Ikut ibu. Kemana ibu sebentar dulu ikut kemana? Saya ikutin saya Mas, ikutin. Ya ibu tolong ibu tunjukin dia ini udah dewasa ibu. Ibu tolong penjelasannya. Saya akan nunjukin sesuatu Mas. Sesuatu anak saya. Ibu kemana kita? Maksud tempat sesuatu. Ini ibu nunjukin sekarang. Ya Mas, ikut saya Mas. Saya akan tunjukin sesuatu. Awalnya Ibu Mesa ini berat untuk memberitahu, tapi karena Andra maksa, akhirnya diajak ke tempat ibunya, ya, ke tempat yang sederhana, ya, ke tempat yang jauh di pedalaman, masuk ke tengah hutan di situ, dan ternyata sampailah kita di suatu tempat yaitu astagfirullahaladzim. Ibu mau kemana sih Bu? Anda jadi bikin bingung nih Bu. Bu, ini apa Bu? Kok di sini Bu? Maksudnya apa? Tolong jelasin dulu Bu. Bu, tolong jelasin dulu Bu. Mana ibu? Ini apa ini bu? Ini maksudnya apa Bu? Yang ada Mas. Apa Bu? Ibunya Ini Ibu Andra Bu. Ibu. Aku kesini. Ibu kenapa ninggalin Andra Bu? Ini anak aku sudah dewasa kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ternyata ibunya Andra sudah meninggal dunia karena sakit, karena stres, karena depresi, ditinggal sama ayahnya. Astagfirullahaladzim. Andra menangis di situ. Andra menangis di situ karena nggak bisa ketemu sama ibunya. Andra di situ mendoakan ibunya di situ. Dia minta maaf sama ibunya karena selama ini mungkin tidak pernah dia tahu siapa sebenarnya ibunya. Nangis di situ Andra. Setiap perjumpaan itu pasti ada perpisahan ya. Selama ini mungkin Andra berharap bisa ketemu sama ibunya. Ya, selama ini mungkin Anda berharap ya, bisa tahu siapa yang sebenarnya ibunya. Tapi bagaimanapun juga yang diperlukan adalah kasih sayang. Siapapun orang yang menyayangi kita, siapapun orang yang memperhatikan kita ya, itu juga patut kita sayangin. Walaupun itu bukan ibu kandung, walaupun itu ternyata adalah orang terdekat kita juga harus menyayangi dia. Kita juga harus menghormatin dia, kita harus juga ya menghargai dia. Tugas kita udah selesai ya. Insya Allah kita akan coba membantu klien yang lain.